إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga Allah selalu memberkahi kita semuanya, memberikan rahmat kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada saat ini oleh Allah diberikan karunia untuk bisa memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Dan semoga dosa-dosa kita selama ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, dan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan walaupun amal kita belum sempurna, namun kita tetap berharap Allah memberikan pahala yang sempurna buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita merenungkan satu hal yang sudah terjadi selama setahun ini, adanya pandemi virus corona yang mana pada kejadian tersebut bisa mengubah segala tatanan kehidupan bermasyarakat, bahkan juga berbangsa dan bernegara. Baik dari sisi ekonomi, banyak sekali saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kesulitan. Yang dulunya ekonominya sudah bagus, kemudian setelah ada pandemi COVID-19 ini mengalami merosotan ekonominya karena pelanggannya nggak ada gitu ya, karena adanya pembatasan aktivitas dan lain sebagainya. Kemudian banyak hal yang dapat mengubah tatanan bermasyarakat di lingkungan kita terkait adanya pandemi COVID ini. Namun demikian, kita sebagai seorang yang beriman, yang mana kita ini adalah termasuk makhluk yang lemah, merupakan makhluk yang kalau tidak ada kekuatan dan daya dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita ini tidak bisa melakukan apapun. Maka dari itu, ketika kita memandang adanya musibah COVID-19 ini yang merupakan bencana non-alam, maka kita perlu mengkaji kembali ayat-ayat Allah yang telah dituangkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya yang perlu kita pahami bahwa segala ciptaan Allah itu tidak ada sia-sianya, tidak ada yang sia-sia ciptaan Allah itu, yang mana itu telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat Ali Imran ayat 191. Allah mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau yang menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, COVID-19 merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana tentu pasti tidak ada sesuatu yang sia-sia adanya penciptaan tersebut. Maka dari itu, kita sebagai orang yang diberi akal, marilah kita mengambil hikmah dari apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, ketika kita memandang satu peristiwa musibah
atau sekarang ini kalau COVID-19 itu merupakan salah satu bencana non alam, maka kita harus menyadari bahwa apapun bentuk bencana sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu memberikan kasih sayang kepada manusia dalam bentuk bencana. Biar apa? Biar dia itu mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa mengambil hikmahnya, ketika kita itu bisa mengambil pelajarannya. Hal tersebut disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna biayatina qalu salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi rahmah. Yang artinya, dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu. Di corona ini termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah salamun alaikum. Selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Corona ini merupakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan sungguh merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Dan ini memang sesuatu yang mungkin di dalam kehidupan sehari-hari dianggap bertolak belakang. Ya. Di sisi lain sebagai bencana, namun di sisi lain corona itu sebagai bentuk kasih sayang. Karena ketika kita mendapatkan bencana kemudian kita bersabar, kemudian kita mengambil pelajarannya, kemudian kita bisa mengimplementasikan nilai-nilai dari apa yang terjadi itu, maka kemudian Allah akan meninggikan derajat seorang manusia itu yang bisa mengambil pelajaran dari sebuah musibah. Namun yang ketiga, apa yang diberikan Allah adalah kebaikan. Ini yang harus kita pegang juga. Yang ketiga, yaitu apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kebaikan, termasuk corona ini. Kalau kita ambil dari sebuah pelajaran yang terjadi di saat ini, pastilah ada sisi kebaikannya. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 30. Allah mengatakan, dan dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapatkan pembalasan yang baik. Dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik dan itulah sebaik tempat bagi orang yang bertakwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara pandang yang ketiga ketika kita memandang sebuah bencana termasuk corona ini adalah kita harus ada satu keyakinan bahwa apa yang diberikan Allah adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang tentunya kita lihat dari sudut pandang kehidupan kita yang lebih komprehensif, yaitu kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kemudian yang keempat yang perlu kita pahami bahwa ketika kita itu memandang sebuah bencana adalah Allah itu tidak berbuat zalim. Ya, Allah itu tidak berbuat zalim. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yunus ayat 44 ya. Allah mengatakan, ya innallaha la yablimun nasa say'an walakunnan nasa anfusahum yadlimun. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Ini sebuah pelajaran yang dapat kita ambil bahwa Allah itu tidak berbuat zalim. Jadi kita tidak boleh menghujat Allah Subhanahu wa taala dengan menghujat corona itu sendiri. Ya, jadi misalkan kita mengatakan
corona ini biadab misalkan begitu. Corona ini telah menghancurkan segala-galanya dan sebagainya. Kita sebagai orang beriman, sudut pandangnya adalah dari sisi kebaikannya. Dari sisi bahwa Allah itu menciptakan ini semuanya itu bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Allah itu tidak mempunyai sifat zalim. Di situ kalau kita yakini bahwa Allah itu tidak bersikap zalim, maka sesungguhnya kita bisa mengambil pelajaran dari itu semuanya. Kita bisa menerima dengan kesabaran. Kita bisa menerimanya dengan senang hati, ya, dan bahagia. Dan ini memang agak susah gitu ya. Kena musibah kok bahagia. Ini memang agak susah. Dan itu seninya kita berislam. Seninya kita itu mengelola hati dengan cara-cara agama Islam. Dengan cara-cara yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah juga mengatakan di surat Qaf ayat 29. Allah mengatakan, keputusan dari sisiku tidak dapat diubah. Dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu pegangan kita adalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di sini tegas Allah itu menyampaikan bahwa Allah bukanlah zat yang suka menganiaya hamba-hambanya. Jadi inti dari surat Qaf itu sedemikian di ayat yang ke-29. Lalu juga ada satu hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa keduanya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit, kelelahan, penyakit, kesedihan, hingga kegundahan yang dirasakan kecuali akan menghapus kesalahannya. Ini satu poin yang perlu kita ambil dari satu musibah COVID-19 ini, bahwa ketika kita bisa menerimanya dengan baik, kita bisa menerimanya dengan sabar, kita bisa mengambil hikmah apa yang terjadi, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia, pada akhirnya marilah kita ambil hikmah dari apa yang terjadi saat ini yang sudah berjalan 1 tahun lebih di Indonesia. Yang pertama, ketika kita menghadapi musibah saat ini dengan sabar, dengan bisa mengambil pelajaran, kemudian justru kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, karena sungguh bahwa kemuliaan di sisi Allah itu bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari kedudukannya, bukan dilihat dari jabatannya di dunia, namun dilihat dari kualitas ketakwaannya. Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi justru ketika kita menghadapi musibah saat ini, marilah kita berupaya untuk mengambil satu peluang, yaitu mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kedua, yang perlu kita ambil hikmahnya adalah kita pastinya mawas diri. Mawas diri kita sendiri, bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang bisa kita kendalikan saat ini, yang berupa harta, yang berupa ilmu, yang berupa pangkat dan lain sebagainya, sungguh di hadapan Allah sangat kecil. Bahwa kita ini posisinya sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian marilah kita mawas diri gitu ya. Dan marilah saat ini kita jadikan momentum untuk memperbaiki diri. Ketika tadi kita sudah mawas diri, kita ini sebagai makhluk
kemudian Allah itu sebagai Al-Khaliq, maka mestinya saat ini kita jadikan momentum. Momentum yang pertama adalah menghilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Apa yang dapat kita sombongkan di hadapan manusia? Apalagi ada sebagian manusia itu menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sombongkan saat ini, misalkan teknologi, misalkan kekayaan yang kita miliki, ternyata dengan adanya COVID-19 yang makhluknya sangat kecil dan tidak terlihat ini, semuanya berantakan. Ini menunjukkan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadapan makhluk yang sangat kecil kita tidak berdaya. Maka dari itu momentum yang kita lakukan adalah marilah kita hilangkan kesombongan yang ada pada diri kita. Kita tahu untuk kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita benahi, kita tingkatkan, kita berupaya menjadi seorang hamba yang lebih bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh apapun yang kita miliki sekarang ini, kalau bukan karena Allah, pastilah kita itu tidak ada apa-apanya. Seperti bayi yang baru lahir, kita tidak membawa apa-apa. Dan nanti pun ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita miliki, apa-apa yang kita miliki itu akan kita tinggalkan. Dan akhirnya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita bangun juga adalah kekuatan diri, ya. Jadi tidak mudah putus asa gitu ya. Karena dengan adanya COVID ini ada sebagian saudara-saudara kita itu yang putus asa. Putus asa karena usahanya bangkrut, ekonominya kolaps dan lain sebagainya. Namun bagi kita seorang muslim justru ini sebagai cambuk untuk menguatkan diri kita. Menguatkan diri kita untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengarungi kehidupan ini. Kemudian salah satu hal yang penting yang perlu kita pahami bahwa ternyata ketika Allah menciptakan corona ini, dapat kita ambil hikmahnya bahwa kita ini bisa memperkuat lembaga keluarga kita. Yang dulu-dulu seseorang itu kerja dari pagi sampai pagi hari lagi, atau ada dari pagi sampai mau tidur, bekerja terus di luar. Namun ketika ada corona ini, justru kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada keluarga kita. Bekerja di rumah, kita bisa lebih baik untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan anak, dengan istri, atau dengan suami. Disitulah akan terbangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian yang terakhir, ketika kita menghadapi corona ini, yang tidak kalah pentingnya adalah selalu mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu mendapatkan kekuatan lahir dan batin untuk bisa menyelesaikan ujian Allah ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita justru mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang perlu kami sampaikan, sedikit semoga bermanfaat, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al auladana auladan salihina
hafidhina lil Qur'ani was sunnati faqaha fid dini mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah salah dan dosa kami ya Allah. Ampunilah salah dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Tinggikanlah derajat kedua orang tua kami di sisimu ya Allah, sebagaimana Engkau telah meninggikan derajat para nabi dan orang-orang yang soleh. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah anak turun kami ya Allah, sehingga anak turun kami menjadi anak turun yang soleh-solehah, anak turun yang hukma sobiyya radiyya, anak turun yang membahagiakan hidup kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkailah keluarga kami ya Allah, rahmatilah keluarga kami ya Allah, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang nantinya akan berkumpul kembali di surgamu kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga semuanya bermanfaat dan semoga kita dapat mengakhiri bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan kita menjadi golongan yang muttaqin, golongan yang ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله.